Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika. Dan aku Angel. Dan hari ini senang sekali Angel, kita sudah kehadiran seorang narasumber yang akan menginspirasi kita, Putri Pariwisata Sumut 2022, Elma Hana Hasibuan. Halo. Tribuners ya. Apa kabar Elma hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Baik kita Angel, baik. Kalau nggak baik pasti rumah sakit ya. Wah benar. Nah ini Elma terpilih sebagai Putri Pariwisata Sumut 2022. Gimana perasaannya nih Elma dinobatkan di tahun ini ya? Alhamdulillah terharu dan bangga sekali karena menjadikan representatif bagi teman-teman di luar sana juga, karena ini juga pertama kalinya dipilih salah satu dari kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Karena sebelumnya kan dari Medan doang gitu. Jadi baru pertama kali ini yang dipilih itu dari kabupaten. Gitu. Jadi Padang Lawas Utara. Padang Lawas Utara, dan ini pertama kali pertama ya. Wah luar biasa nih Angel. Lebih mempresentatifkan daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara ya. Nah ini ajangnya kapan nih Elma? Bulan 2 yang lalu. Wah, bulan 2 masih baru banget nih, Angel. Baru banget ya. Nah, ini kita flashback dulu nih mengenai ajang Putri Pariwisata Sumut 2022 ya. Itu dari mana sih Elma bisa dapat infonya? Oh, ada ajang Putri Pariwisata nih. Ya, alhamdulillah Elma dipercayakan dari Dinas Kabupaten Elma sendiri, yaitu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ada di Padang Lawas Utara. Jadi Elma dikasih kepercayaan untuk mengikuti salah satu dari Kabupaten Padang Lawas Utara, yang dimana tiap-tiap kabupaten juga bakalan dikasih dan diseleksi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara. Oh, berarti memang perwakilan dari kabupaten dulu ya. Bener. Luar biasa nih. Kalau boleh tahu kemarin itu berapa orang yang ikut di kabupaten itu? Seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Jadi ada 20 orang lebih. Tapi Elma yang perwakilan dari Padang Lawas ya. Utara, iya. Wah, luar biasa nih. Nah, nih Jel, kita juga penasaran nih Jel. Ini kan Putri Pariwisata Sumut ya, 2022 di tahun ini. Nah, kita penasaran apa saja sih Elma keseruan nih ketika ikut ajang Putri Pariwisata Sumut? Wah, seru banget. Di pertamanya itu alhamdulillah Elma bisa bertemu dengan kementerian, yaitu Bapak Sandiaga Uno, yang nggak semua orang bisa bertemu dengan Bapak, di mana di situ kan bertemu di Pantai Bebas yang ada di Danau Toba. Dan yang kedua itu Elma bisa mempromosikan dan ikut serta bersama dinas-dinas yang bersangkutan untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Kenapa Bang? Hadap ke situ. Sekali-sekali. Dari mana nih? Jadi kakak jawab aja. Oke. Dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. 3, 2, 1. Yaitu Elma sendiri bisa mengikuti bersama dinas-dinas yang bersangkutan mempromosikan destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara. Tidak hanya di Danau Toba, orang-orang udah kenal dong apa itu Danau Toba, sudah pasti Bukit Lawang juga, dan juga Elma itu ikut dengan teman-teman yang lain kayak dari G-Craft juga, dan kita di situ bersama-sama gitu, bareng mempromosikan destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara, menambahkan teman-teman juga yang dimana Elma sendiri yang nggak bisa dibilang lah Elma itu baru pertama kalinya terjun di dalam dunia pigeon ini, yang dimana sebagai Putri Pariwisata Sumatera Utara begitu. Wah, ini pertama kali dan langsung jadi jawara loh nih Jel, one shot nih menang. Nah, kalau selama proses di pemilihan Putri Pariwisata Sumut 2022, gimana nih kesan Elma? Mungkin ini kan pertama kali nih ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman seru dan menariknya selain tadi ikut ke pantai apa tadi? Pantai Bebas. Nah, ke Pantai Bebas. Selain itu apalagi nih keseruan lainnya? Ya, di mana itu keseruannya tidak hanya bersama teman-teman, di situ juga Elma bersama yang lainnya mengikuti arung jeram yang ada di Sipispis yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Wah, itu di daerah Serga ya? Iya, benar banget. Menarik sekali Angel ya.
bisa mempresentasikan daerah-daerah yang punya potensi besar untuk pariwisata. Nah tadi balik lagi nih, aku masih penasaran nih Jel, mengenai Putri Pariwisata Sumut 2022. Nah berarti ini aktivitasnya apa aja sih Elma waktu ketika ikut Putri Pariwisata Sumut 2022 ini? Selain menjadi mempromosikan, juga ikut serta bersama dinas-dinas yang bersangkutan seperti acara event, juga yang acara-acara festival juga, alhamdulillah, yang dimana Elma diajak oleh dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara, begitu. Wah ini berarti garda depannya untuk mempromosikan lah Iya, ya bener. pariwisata. Ini semua orang kan suka pariwisata Iya. ya Angel ya. Siapa yang nggak suka ya? Dan juga nggak hanya sebagai role modelnya gitu, tapi harus berpengaruh bersama masyarakat, mengajak masyarakatnya juga, seperti anak-anak kaula muda, gimana biar kita tuh menarik wisatawan dari luar gitu. Di Sumatera Utara tuh nggak cuma hanya Danau Toba loh yang memiliki keindahan yang luar biasa, tetapi juga masih ada di desa-desa lainnya begitu. Wah, kayak biasa nih Jel. Dan kalau Elma sendiri tadi berbicara mempresentasikan Sumatera Utara terkait dengan pariwisata. Kalau Elma sendiri suka wisata nggak? Alhamdulillah karena sesuai dengan passion sendiri ya mengalir aja gitu, apa yang dikasih tugas ya udah ikutin gitu. Jadi nggak bertolak belakang gitu kan, ada orang yang kayak duh nggak bisa gitu, kayak mut-mutan karena nggak sesuai, dan nggak mungkin dia masuk ke passion itu kalau nggak sesuai dengan diri dia sendiri. Benar sekali, harus sesuai passion juga Iya. ya, jalannya sesuai hati nih. Elma kan berarti sesuai dengan passionnya. Nih kalau Elma sendiri suka tertarik untuk jalan-jalan traveling ini udah kemana aja? Itu tadi aku mau nanya. Ini pertanyaannya sangat menjebak ya. Jadi begini, Elma itu baru terjun nih. Oke. Jadi untuk keluar sendiri paling jauh ke Brastagi. Oke, berarti ini bisa dibilang pengalaman ya? Pengalaman. Oke. Jadi kalau Oke. Kita mulai. Iya. Mulai udah. Mulai. Nah, tadi briefing. Wah. Ya. 3, 2, 1. Wah, menarik sekali nih. Berarti ini Elma sama pariwisata juga saling berkaitan ya Elma ya. Nah kalau Elma sendiri udah traveling kemana nih? Dan apakah ini ketika ikut Putri Pariwisata Sumut pertama kalinya mempresentasikan wisata atau gimana nih Elma? Atau pengalaman pertama nih untuk challenging-nya? benar sekali. Ini Elma pertama kalinya menjadi duta pariwisata untuk Oke. mempromosikan kepada teman-teman yang ada di luar, yang dimana Elma sendiri belum pernah ke sana. Oke. Gitu. Contohnya yang di Bukit Lawang, di Tangkahan juga, dan itu alhamdulillah semenjak Elma jadi duta pariwisata di Sumatera Utara, Elma bisa melihat oh ternyata Sumatera Utara punya hidden paradise. Wah. Hanya tadi Elma bilang Jel, nggak hanya Danau Toba tapi daerah lain seperti Bukit Lawang itu juga harus direpresentasikan juga ya ke dunia luar. Wah. Oke. Kita balik lagi nih ke Putri Pariwisata Sumutnya. Ini kan pertama kali ya Elma ikut dunia pageant nih ya. Gimana nih persiapannya? Aku penasaran nih. Kalau pertama kali itu biasanya gugup. Iya takut, bener, gitu. nervous ya. Persiapannya pasti banyak loh. Gimana nih Elma? Sebenarnya Elma itu tidak yakin Oke. bakalan dipilih menjadi duta pariwisata, karena di mana Elma hanya dikasih kepercayaan yang ditunjuk langsung oleh Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata yang ada di Padang Lawas Utara. Itu langsung terjun ke provinsi. Langsung Iya, ya, dari langsung kabupaten dipilih, ke ya. provinsi. Ya bener banget. Elma juga kayak, aduh bingung mau belajar dari mana, karena pertama kali kalau gugup sudah pasti gugup banget, dan nervousnya itu ditambah Elma kan orangnya demam panggung. Pas Q&A-nya itu selama pemilihan Putri Pariwisata, alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit goyang gitu ya. Jadi dijalanin aja, percaya sama diri sendiri, kuatkan ketekunan diri juga untuk belajar, dan juga percaya akan adanya Tuhan. Wow, luar biasa nih. Pengalaman pertama gugup pasti ya, Banget. gugup pasti. Tapi gimana cara kita biar bisa menguasai panggung itu ya Elma ya. Wah, ini tapi ketika ikut Putri Pariwisata Sumut ini lingkungan gimana? Balik dari keluarga, teman ketika melihat Elma ingin ikut Putri Pariwisata.
Dari orang tua alhamdulillah mendapatkan dukungan, keluarga, teman-teman juga nggak nyangka gitu ya. Seorang Elma yang, maaf ya Kak, sebenarnya Elma itu orangnya dulu dikenal sangat kayak namanya anak-anak muda ya, Iya. nggak tertarik gitu. Oke. Pakai high heels juga pertama kali. Di Putri Pariwisata. Putri Luar biasa. Bayangin aja Kak, yang nggak bisa catwalk diharuskan untuk menjadi seorang putri, ya tidak hanya inner beauty-nya, tapi juga smart, dan juga kita mempunyai attitude yang baik, cara kita mengenal orang, dekat dengan orang gitu. Apalagi pertama ketemu dengan orang yang kita kenal, ya di situ kita untuk membawa wibawa kita, oh kita itu sebagai duta gitu. Oke. Jadi tidak hanya memberikan representatif bagi teman-teman yang di luar sana, kita juga harus memberikan kesan dan pesan kepada orang pertama yang kita bertemu itu, yang nggak kita kenal. Jadi kita harus memberikan kayak, oh dia ini begini, bagus nih. Jadi Kesan yang baik ya. Kesan langsung dikasih, ya orang-orang juga insya Allah bakalan berpikir kepada kita ketika kita baik, ya berarti semoga mereka juga berpikir kita seperti itu. Wah, luar biasa nih. Tadi Elma sebelum ikut pariwisata memang jarang pakai high heels. Ketika di Putri Pariwisata pertama kali. Nah, ketika ikut Putri Pariwisata dan sebelum, selain tadi memang masalah high heels ya, apalagi nih yang berubah dari diri Elma hingga akhirnya bisa jadi Elma yang seperti sekarang? Tidak hanya pakai high heels, yang terutama mungkin Dari cara ngomong ya. mindset. Cara Oke. ngomong, cara berpakaian juga ya, namanya anak-anak muda mungkin nggak terlalu, tidak semua orang mementingkan penampilan. Oke. Jadi makin kesini ya Elma mengharuskan untuk pakai make up dan juga harus wangi, ketemu sama orang-orang gitu. Dan juga Elma sendiri tidak hanya diharuskan cantik dari luarnya saja, Oke. tapi kalau bisa attitude-nya juga lebih baik lagi. Cantik luar dan dalam ya, luar biasa nih Putri Pariwisata kita ya. Oke, kita bincang-bincang tentang profil mungkin ya. Oke, boleh banget. Oke. Nah, Elma sekarang kegiatannya selain memang dinobatkan sebagai duta pariwisata Sumut, kegiatan sehari-hari apa Elma? Kegiatan Elma sehari-hari kuliah aktif di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, di mana jurusan Elma sendiri yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Waduh, erat dengan pendidikan ya. Dan berarti ini stay di Medan kah atau pulang pergi Medan, Padang Lawas Utara ya? Padang Lawas? Untuk saat ini Elma diharuskan untuk stay di Medan, Oke. karena alhamdulillah dikasih banyak tugas juga. Itu sumber rezeki juga loh. Wah, betul Salah ya. satunya ikut podcast di Tribun Medan. Waduh, udah kita jadwal nih Angel dari dulu-dulu ya. Iya, bener banget. Jadi tidak hanya dari dinas, tapi Elma juga harus menerima tugas seperti podcast dari Tribun, dari teman-teman yang lain. Misalnya diminta untuk ayo ikut mempromosikan destinasi wisata yang ada di sini gitu. Seperti yang kita lakukan di Sipispis, itu salah satu sport tourism yang Oke. kita lakukan untuk mengenalkan teman-teman yang ada di luar sana. Tidak hanya melakukan kayak yaudah dia berwisata, jalan-jalan nengok-nengok kiri kanan, udah Selesai, gitu. cuma lihat-lihat doang Iya, ya. bener. Tapi melalui sport tourism itu kayak semua orang merasakan gitu, mulai dari kegiatannya, tetapi melihat alam yang ada di kiri kanan, di depan belakang juga, yang dimana kita sendiri tidak hanya melihat tapi juga merasakan begitu. Dan dapat pelajaran dari travel kita ini ya, traveling, saat traveling. Wah, luar biasa nih. Nah, selama di Medan nih Elma, gimana nih kuliahnya? Tetap oke lah ya? Alhamdulillah lancar saja. Wah, luar biasa. Yang bisa dilakukan aja, yang nggak bisa nggak usah dipaksakan. Jadi alhamdulillah dosen Elma sendiri, Elma berterima kasih banget loh, karena dikasih keringanan. Selagi Elma bisa melakukan, lakukan aja. Tapi kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan, langsung dikabarin. Wah, sangat pengertian sekali dosen di kampus Elma ini ya. Berarti secara virtual lah ya, Emma? Secara virtual. Dan mungkin kalau nggak salah ya, bulan depan sudah tatap muka kami. Oke, dan itu gimana tuh nanti? Nah, Nanti kita atur lagi. Kita atur lagi sama dosennya ya.
Wah, ini menarik sekali ya. Berarti ini Elma dalam 1 tahun ini programnya itu memang udah dirancang sampai akhir masa jabatan atau gimana nih? Iya, sudah dirancang duluan dari dinas, tidak hanya dari dinas, tapi Elma juga bisa menerima dari luar juga. Elma siap harus mengikuti semuanya, harus berjalan dengan lurus, tidak boleh menye-menye juga. Menye-menye ya. Karena kita sebagai kaula muda memberikan yang terbaik untuk teman-teman yang di luar sana. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi keuntungannya teman-teman di luar sana juga dapat gitu. Oh, dia memberikan contoh yang baik. Misalnya Elma siap dipanggil misal dari dinas nih. Elma tiba-tiba, Elma besok kesini ya. Dan kita belum tahu nih planningnya mau ngapain. Jadi Elma harus siap sampai di sana memberikan hospitality yang baik seperti sapa, senyum, ramah juga terutama. Harus tuh ya, senyum. Dan itu Elma lakukan alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai saat ini. Wah, luar biasa sekali nih. Nah, berarti nih kalau dari Elma sendiri memang kita penasaran juga nih ya, Angel ya. Kan berarti nih Elma sebagai Putri Pariwisata Sumut 2020 mempresentasikan pariwisata yang ada di Sumut. Nah, kita boleh dong spill kalau dari Elma sendiri hobi travelingnya ini kan ada 2 nih, jenis traveling yang mewah atau traveling yang backpacker. Kalau Elma sendiri atau B ya? Ada C nggak? Ada dong dikasih situ enggak. Kalau Elma sendiri bisa diajak dua-duanya. Oke. Oh, mana aja oke ya. Oke gitu. Yang penting makan. Itu yang paling penting ya. Jadi harus menyiapkan diri sendiri, tidak hanya kesiapan fisik tapi mental juga sudah pasti. Dan diberikan kalau bisa Elma sendiri menyiapkan diri lebih matang lagi. Jadi tidak hanya menyiapkan besok mau pergi nyiapin baju, enggak gitu. Jadi mau itu yang mewah, mau biasa aja, menyesuaikan diri saja. Menyesuaikan diri saja ya. Tidak boleh meninggi. Tetap merendah ya. Ya, jadi harus sesuai. Mau bagaimanapun posisinya, kita harus tetap mengikuti. Nah, terkait dengan pariwisata yang ada di Sumatera Utara ya, Elma. Kita tahu nggak hanya di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia pariwisata berdampak akibat dengan pandemi ya. Ini kan jawabannya kayak mau nanya juri ya. Bagaimana? Nah, kalau dari Elma sendiri gimana nih sebagai Putri Pariwisata melihat akhirnya pariwisata sudah mulai geliat bangkit lagi dan Disbudpar juga semakin gencar untuk mempromosikan. Nah, kalau dari Putri Pariwisata sendiri gimana nih tanggapannya dengan pariwisata yang ada di Sumatera Utara? Iya, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Dari sekarang. Baik, ada ya dengan pendapat Elma sendiri, dengan adanya Duta Pariwisata ini tidak hanya teman-teman yang lain untuk ikut mempromosikan, tetapi hektiknya dinas pariwisata ini enak banget loh, karena mereka dari dinas memberikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mempromosikan, memajukan kembali setelah adanya pandemi. Begitu, seperti acara yang kemarin Bukit Lawang, Jungle Trail yang diadakan oleh Aras sama dinas juga, dan beberapa support dari brand yang lain, dan itu dukungan yang banyak banget dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara. Melalui itu ekonomi teman-teman yang ada di Bukit Lawang alhamdulillah menaik. Tidak hanya melalui kegiatan itu, kedepannya juga orang-orang tahu kalau di Bukit Lawang itu ada loh sport tourism yang bisa kita lakukan sendiri dan juga bersama keluarga, bersama teman-teman juga gitu. Turut berpengaruh ya, pariwisata bangkit, ekonomi di sekitar pariwisata juga berdampak. Nah, next kemana nih Elma? Mungkin ada program dari Disbudpar ya. Mungkin. Tahu ada jalan-jalan listnya lagi ya. Kemungkinan Elma sendiri bakalan ke Nias. Dan alhamdulillah nanti di Festival Bunga Buah Karo, buat teman-teman jangan lupa datang karena di situ kita bakalan makan buah gratis. Boleh ajakin kami. Itu boleh satu tanggalnya, tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli. 3 hari berarti ya. Benar banget. Itu gimana caranya? Mungkin boleh spill dikit dong, mungkin masyarakat yang ingin join kayaknya dengar cerita Elma nanti bakal tertarik nih. Iya, jadi
kita boleh datang aja langsung. Kalau untuk makan buah gratisnya itu bener-bener kita dikasih gitu. Jadi Oke. disediakan di pinggir jalan. Kayak jadi festivalnya itu tidak hanya membuat buah itu dikenal sama orang, oh Karo punya banyak buah nih di sana kayak ditanam bagus-bagus banget gitu sesuai dengan produk yang ada di Sumatera Utara, tidak merugikan masyarakat juga. Jadi mereka mengajak masyarakat untuk memperkenalkan buah yang ada di Karo gitu. Oke. Jadi mengajak untuk tidak hanya kayak acara-acara yang musik untuk solo, gitu, tapi juga mereka memperkenalkan, mengajak masyarakat membuat festival bunga buah Karo itu menjadi meriah lagi, yaitu mengajak masyarakat itu tadi memperkenalkan buah-buah yang ada di Tanah Karo. Ya, yang Elma bilang sendiri, kita bisa gratis makan buah, bayangin aja Waduh. berapa banyak buah yang ada di Tanah Karo. Aku taunya kalau buah in Karo itu jeruk nggak sih yang paling populer atau ada lagi Iya. nih? Banyak sih Kak. Nah, ini orang Karo nih. Gimana buah apa nih, Jal? Buah apa Lagi tuh? ya? Apa ya? Banyak. Lu terong. Terong apa tuh? Terong Belanda. Terong Marquesa, Belanda. Terus itu strawberry paling utama di Brastagi. Itu nanti bakalan ada ya di Bakalan sepanjang ada di jalan. sepanjang. Wah, Jal. Itu tinggal Catat. ambil atau dikasih. Boleh nanti mungkin bakal disediain. Jadi buat teman-teman yang mau Ikut ngambil, festivalnya ya. bisa datang langsung ke Tanah Karo. Lokasinya di mana? Di Brastagi. Di Iya, langsung di Brastagi iya. saya di mananya? Di open stick biasanya. Iya, Oh, benar open stick. banget. Jadi jangan ambil di ladang orang dulu ya. Takutnya gitu kan denger tuh ambil di ladang orang. Pagi festivalnya ya. Di tempat festivalnya dong. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, boleh dilirik nih akun Instagramnya Festival Bunga Buah Karo. yang ada di Festival Bunga Buah Karo. Catat tuh ya Tribuners ya buat kalian yang tertarik. Berarti masih ada waktu sekitar Setengah bulan lagi lah. setengah bulan lagi ya. Wah. Terus tadi tuh ada ke Nias katanya. Iya. Ke Nias itu kapan rencananya? Nah itu Alma belum tahu, mungkin dalam bulan ini yang direncanakan sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Sumatera Utara. Kita tunggu aja nanti. Kita tunggu aja ya, masih belum Surprise. di-spill. Nah kalau dari Elma sendiri nih mengenai wisata, dari Elma yang memang dulu jarang traveling karena ikut Putri Pariwisata, membuka wawasannya terkait dengan pariwisata. Sejauh ini yang paling seru itu di mana sih Elma? Dan apa nih? Kenapa jadi yang paling seru? Sudah pasti yang di CPSPS ya, jadi nggak cuma dari teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tapi yang dari luar juga diajak gitu. Oke. Banyak pengalaman yang kita itu selama 4 jam di nggak di dalam air, tapi kita arung jeramnya itu selama 4 jam. Dari perjalanan itu banyak banget dikenalin sama guide-nya, karena ya kita juga sebagai pelaku wisata ikut serta bertanya gitu. Jadi apa sih yang lebih berkesan yang ada di CPSPS gitu. Dan ternyata tidak hanya 4 jam, ada juga yang 8 jam. Waduh, 8 jam? 8 jam Iya, bayangin aja itu. Sampai kita nggak ngerasa kalau oh udah sampai 4 jam ya. Karena saking serunya dikasih sama teman-teman yang ada di acara tersebut bersama teman-teman. Tidak hanya melakukan video atau foto-foto, tapi bisa juga melihat pemandangan yang ada di kiri kanan kita, bebatuan, ada juga sumber mata airnya langsung yang kita dapat, yaitu air terjunnya. Jadi nggak terasa perjalanan Iya, 4 jam itu saking serunya. ya. Dikasih cerita kalau di sini tuh pernah banjir juga kan ya. Dikasih cerita itu enggak hanya ya kita lurus-lurus gitu. Bakal ceritain gimana apa yang terjadi di sana. Sejarah dan latar belakangnya juga ya. Ya Angel, bisa kita jadwalkan ya Angel ya. 4 jam. 4 jam itu kayaknya selesai itu gini terus ya tangan. Nggak terasa, karena pemandangannya indah banget. Terasanya besok pagi. Pasti ya. Enak-enak. Enak. Sampai Besoknya, malamnya kita butuh ya. Wah, ini menarik sekali nih Angel ya. Berbicara mengenai pariwisata itu nggak habis-habisnya, karena Sumatera Utara juga bisa menjadi representatif
wisata yang hampir menyeluruh ya, danau ada, sungai ada. Budaya juga ada, religinya juga ada. Wah, Jadi, lengkap. Nanti lengkap berarti banget. kalau berlibur di mana? Di Sumut aja. Aduh, tagline-nya di Sumut Par ya. Ini terhibur apa disebut ya? Iya. Nah, kalau dari Elma sendiri nih juga belajar catwalk juga ya. Tadi kita penasaran juga nih profilnya lagi belajar catwalk dari karena ikut pageant dari Putri Pariwisata berarti. Sudah pasti karena Oke, itu pertama kali. pertama kali banget. Itu belajarnya dari mana? Apakah karena mau ikut Putri Pariwisata ini ikut agensi atau belajar sendiri nengok YouTube, oh gini nih cara catwalknya nih? Iya, tidak hanya belajar otodidak juga minta diajarin sama tim-tim yang lain, Oke. dari guru-guru yang lain juga. Kita tidak bisa sebut ya, Banyak banget ya. karena Elma berterima kasih banget sama tim Elma sendiri yang sangat benar-benar mendukung Elma dalam terjun dunia pageant ini. Karena mereka tahu Elma mentah banget gitu. Baru pertama kali ikut bergabung dalam pageant. Pertama kali dan Pertama kali langsung diajarin catwalk dan juga public speaking, wawasannya juga itu diutamakan banget. Tidak hanya penampilan dan kecantikan, tetapi wawasannya harus ada. harus ada. Nih, Angel, sepertinya Elma ini fast learner ya. Baru sekali langsung bisa terasa nih ketika ngobrol ya. Sangat Senyumnya juga. senyumnya harus tetap jangan hilang ya. Kayak gitu juga Angel ya. Ya. Oke. Terus kita nanya apa lagi nih Kak? Nanya prinsip hidup. Aduh, berat sekali ya prinsip Iya, hidup. Tadi kita udah ngobrol panjang nih ya. Prinsip hidup Elma apa nih? Hingga akhirnya Elma bisa di tahap seperti ini. Iya. Yakinkan diri sendiri, jangan dahulukan Tuhan, dan terutama patuh kepada kedua orang tua. Itu pasti Maksudnya ya. tadi dahulukan Tuhan. Jangan didahulukan. Oh, jangan didahulukan. Oh, aku dengarnya jangan dahulukan. Jangan. Kirain typo tadi. Iya, Oh, ada jangan typonya gitu didahulukan ya? Tuhan. Nah, itu Iya. ya. Karena kita nggak tahu jalan hidup kita ini bagaimana ya. Kalau prinsip Elma sendiri, selagi itu baik lakukan, tapi kalau dalam pemikiran kita itu orang melakukannya menurut dia itu baik, mungkin kita merasa nggak baik, ya udah nggak usah ikutin kata hati, apalagi kata orang tua ya, karena ridho Allah itu ridho dari orang tua. Wah, ridho Allah itu ridho orang tua. Jadi jangan melawan ya, biar bisa perjalanan itu juga lancar. Nah, kalau dari Elma sendiri tadi kan jurusan PGSD Elma erat dengan pendidikan. Udah ada gambaran belum cita-cita Elma nanti mau gimana nih arahnya? Ini semester berapa Elma? Baru semester 2. Baru semester 2. Udah ada arahan belum nanti bakal aku mau jadi apa gitu? Alhamdulillah sudah. Wah. Dan sudah menunjukkan pada diri sendiri, jangan egois lah. Oke. Jadi jika memang itu, ya udah itu yang diikutin, jangan dipaksakan, selagi bisa lakukan saja. Selagi itu positif, ya udah lanjutin. Lagi yang namanya seorang guru ya, kita kepada anak, nggak cuma kepada anak-anak, tapi orang tua yang lain juga, teman-teman yang lain, tetap memberikan sikap positif. Gitu. Harus sebarkan positive vibes ya, agar orang-orang di sekitar kita juga nyaman dengan suasananya. Jadi kalau untuk seorang guru nggak hanya memberikan apa yang ada di isi otak kita, tapi juga melakukan yang lebih baik kepada anak-anak yang di luar sana, yang sebagai anak-anak bangsa yang nantinya akan melanjutkan Generasi. apa yang kita generasi yang sekarang, ya mereka itu sebagai regenerasi kita gitu. Tentunya kita sebagai guru memberikan yang terbaik, contoh yang baik juga, dan pengalaman yang baik. Jika selagi itu pengalaman kita baik, ceritakan saja. Wah, ini pasti muridnya bangga nih Angel, gurunya itu Putri Pariwisata loh dulu pada masanya ya. Nah, kalau dari Elma sendiri nih, tadi juga ini kan Elma baru semester 2 kuliah ya. Berarti tuh umur berapa tuh Elma? Ini baru 20 tahun Elma hidup ya. Perjalanan Elma 20 tahun hingga bisa kuliah, bisa merasakan gimana pengalaman jadi Putri Pariwisata Sumut. Elma sendiri ada nggak sih, boleh ceritain dong, mungkin semua orang mungkin pernah merasakan titik jenuh ya, titik terbawa dalam hidupnya. Kalau
semua orang punya beda versi, dari versi Angel, aku, dan juga Elma. Kalau dari Elma sendiri boleh share mungkin, dan juga bagaimana Elma bisa bangkit nih. Alhamdulillah, yang namanya titik jenuh itu setiap orang merasakannya, tidak hanya Elma sendiri. Intinya kita tetap bersyukur, itu hanyalah sebuah ujian hidup yang hanya sementara. Ketika kita merasakan bersyukur dan kita melakukannya dan menjalankannya, insya Allah bakalan berjalan dengan lancar. Intinya bersyukur aja. Bersyukur ya, karena Gimana kan? Jadi kita sebagai manusia ini kan nggak cuma di hari itu saja merasakan, tapi besoknya lakukan saja apa yang sudah dilalui, syukuri, ya udah nggak apa-apa, tenangin diri, besok lakukan yang terbaik lagi. Jika terjadi yang namanya setiap kayak, aduh ngeluh nih, jangan gitu, ngeluhnya boleh, tapi kalau bisa yakinkan diri dan terus bersyukur apa yang telah kita jalani. ngeluh itu manusiawi ya, tapi gimana cara kita untuk bisa termotivasi lagi, nggak hanya terpuruk gitu-gitu aja. Ini luar biasa nih, bersyukur yang paling penting ya. Iya, kalau tadi kan kita dengar Elma ini sering yang ngomong yakin aja, yakini diri gitu kan. Kayaknya memang Elma ini erat gitu dengan perjalanannya itu, meyakinkan diri sendiri. Mungkin Elma ada pesan-pesan nih kepada Tribuners, terus itu mungkin kepada penonton juga, gimana nih tips dan triknya mungkin bisa jadi putri pariwisata dan menjadi percaya diri gitu ya, mungkin ada yang bisa dibagikan kepada Tribuners. Untuk teman-teman Tribuners, yang pertama, jika ingin menjadi seorang putri pariwisata Sumatera Utara, jangan lupa tetap jaga attitude, wawasan juga ditambah. Yang utama juga persiapkan diri dan juga lingkungan, perbaiki lingkungan kita terutama. Untuk diri sendiri tuh yakinkan saja kalau kami itu bisa. Jangan mengeluh, aduh dia udah berpengalaman. Itu kan banyak orang kayak dia itu jatuh karena dia melihat teman dia sendiri, aduh dia udah berpengalaman, udah kesini, udah kesana, udah merasakannya duluan, sedangkan kita sendiri belum pernah itu. Jangan pernah mengecewakan diri kamu sendiri. Intinya yakini saja, jalani apa yang ingin kamu pelajari saja selagi itu kamu mampu, jalankan. Dan terutama jangan lupa minta doa restu dari orang tua. Itu dia intinya, percaya diri ya Angel ya. Jangan langsung down ya ketika ngeliat orang prestasinya setumpuk, tapi percaya diri aja bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan track kita masing-masing. Intinya jangan sombong. Intinya ya. Karena sebagian orang dia itu oh iya, dia kan masih di bawah aku gitu. Dia merasa kayak angkuh gitu ya, merasakan ya walaupun dia kan dulunya juga itu, ya udah aku pasti bisa dong. Itu bagus, cuman yang nggak bagusnya itu dia menyombongkan diri tuh di depan para juri. Oke, itu nggak boleh ya, anti banget tuh ya. Anti banget. Menyombongkan diri dengan kita nggak tahu nih, kadang omongan kita itu kita nggak sadar keluar dari mulut kita sendiri dengan omongan-omongan yang menyombongkan diri. Kontrol. Kalau bisa dipikirin dulu kalau mau ngomong ya. Pikirin dulu gitu. Terkadang dan keramah taman hospitality itu dalam dunia pigeon itu harus banget. Ramah, senyum, sapa, salam, dan kenal. Oke, itu 5S ya. Nah, kalau tadi kan kita udah bincang-bincang nih mengenai putri pariwisata, gimana profilnya Elma terkait dengan juga pariwisata. Mungkin nih Tribuners yang di rumah nih udah mulai ada gambaran nih, ingin ikut putri pariwisata tuh bisa lihat di mana Elma untuk info dari putri pariwisata Sumut. Iya, untuk infonya teman-teman bisa lihat di Instagram Putri Pariwisata Sumatera Utara dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, yaitu di Instagram Disbudparsumut. Oke, di Disbudparsumut sama IG-nya Putri Pariwisata Sumatera Utara. Tuh Tribuners, boleh dipantengi ya, siapa tahu ketika kalian melihat Elma nih bincang-bincang udah dapat gambaran ingin tertarik dalam dunia putri pariwisata dalam ajang pigeon nih ya. Nah itu dia Angel, bincang-bincang kita bersama Elma, seru banget ya kalau udah bahas pariwisata ini nggak henti-hentinya di Sumatera Utara. Nah semoga nih bincang-bincang kita ini bisa memberikan informasi, juga inspirasi bagi para Tribuners yang di rumah untuk bisa seperti Elma ataupun bisa meningkatkan kapasitas dirinya masing-masing. Oke Tribuners, jangan lupa saksikan Smart Gen
setiap hari Minggu jam 5 5 sore sore. hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Ya, Elma terima kasih sudah datang. Terima kasih Elma sudah bisa menginspirasi, seru banget loh ternyata begini nih kehidupan dari putri pariwisata ya. Oke Tribuners, kita pamit undur diri. Aku Tika Aku Angel. dan narasumber kita Elma Hana Sibuan. pamit undur diri. Sampai jumpa.